Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Fandi di mata kuliah Akuntansi Biaya. Akuntansi Biaya di pertemuan pertama ya Mas Fandi ya. Pertemuan pertamanya. Oke, pertemuan pertama akuntansi biaya membahas tentang apa? Silakan Mas Fandi. Pertama, bab 1 kita akan membahas tentang akuntansi biaya secara umum, dasar umum, dan penggolongan biaya. Oke, jadi penggolongan dari biaya ya. Oke. Apa Jadi- saja itu? Silakan. Jadi di sini kita akan mengetahui hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan manajemen. Oke. Jadi akuntansi biaya itu apa sih sebenarnya? Akuntansi yang menghitung biaya-biaya. Nah, biaya apa yang kita fokuskan di sini adalah tentang biaya per unit, bukan biaya total biaya. Kenapa biaya per unit? Karena biaya per unit itu lebih bermakna daripada kita itu melihat total biaya. Contohnya saja, misalkan kita itu memproduksi kecap nih, produk A dan produk B dengan di perusahaan yang berbeda. Kecap A dan kecap B ya. Ketika kita melihat total biaya di kecap A itu misalkan 500 juta dan kecap B adalah 400 juta, 400 juta, manajemen itu tidak bisa melihat efisiensi biaya. Nah, karena hanya dilihat dari total biaya karena biaya kita ya? tidak tahu produksi sebenarnya produksi yang kita hasilkan itu berapa unit. Berapa unit ya? Jangan-jangan ketika biaya misalkan biaya per unit itu misalkan diketahui. Misalkan produk kecap A itu harganya 20.000. 20.000 ya. Kecap B itu misalkan 22.000. Kita bisa lihat manajemen lebih efisien mana, Mas? Jadi kecap A tadi produksinya adalah 500 juta dengan per unitnya harganya 20.000. Nah, untuk kecap B total biayanya adalah 400 juta, per unitnya harganya 22.000. Pertanyaannya adalah efisien mana? Lebih efisien kecap A atau kecap B? 5, 4, 3, 2, 1 jawab. Kecap A. Kecap A. Kenapa? Karena di sini kita melihat biaya per unitnya kita ketahuan. Nah, nanti kita akan nanti dihitung tentang HPP-nya. Nah, HPP-nya itu nanti kita bahas. Karena harga per unitnya jatuhnya 20.000 ya sebetulnya. 20.000. Jadi kompetitornya kita 22.000. Jadi dari efisiensi lebih ke 20.000. Ya, karena harga produksinya cuma 20.000 ya. Lebih bisa lebih untung gitu kan ya. Lebih untung. Nah, misalkan nih kita langsung ke bagaimana hubungannya. Di sini kita misalkan biaya total produksi kita misalkan 100 juta nih. Kita memproduksi 5.000 unit atau 5.000 kecap. Jadi kecap. Kita memproduksi 100 juta biaya produksi. Totalnya bisa jadi 5.000 unit. Jadi dari 100 juta tadi kita bikin diolah jadi keluarannya adalah 5.000 unit. Nah, dihitung diperoleh bahwa harga per unitnya itu 20.000. Di 20.000 itu berasal dari 100 juta dibagi 5.000. Berarti per unitnya ada 20.000 ya. Nah, pada periode tertentu ternyata terjualnya itu 4.500 dan sisanya itu 500 unit. Bagaimana nanti pencatatannya? Nah, pencatatannya ketika barang itu terjual, produk kecap terjual, maka kita akan mencatatnya sebagai HPP. Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan. Nah, kalau tadi HP harga pokok. Harga pokok. Nah, di sini kita jual berarti harga pokok penjualan. Kalau kita produksi, harga pokok produksi. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk yang sisanya kita anggapnya sebagai persediaan barang jadi akhir. Nah, di sini di HPP-nya ini itu ada perbedaan di jenis perusahaan. Nah, di sini contohnya. Perusahaan kan ada jasa, dagang, manufaktur. Nah, perhitungan HPP-nya beda. Cara penghitungan HPP-nya. Harga pokok penjualan itu di setiap berbeda. bidang itu beda ya? Jasa berbeda, dagang berbeda, manufaktur berbeda. Perbedaannya di mana? Nah, pertama kita melihat jasa. Jasa ini diatur oleh dalam PSAK 1 paragraf 101 di mana di sini itu HPP itu bukan dianggap sebagai cost of goods sold. Maksudnya seperti dagang atau manufaktur. Dia itu lebih kepada pencatatan biaya penjualan. Apa saja yang ini istilahnya adalah cost of revenue. Nah, di mana biaya-biaya yang masuk adalah biaya bahan baku. Jika bahan misalkan kita itu memproduksi contohnya, ya benar. Jasa komputer misalkan. Kita kan perlu persediaan, Mas.
karena kita suku memproduksi jasa komputer ya. Kan kita perlu suku cadang persediaan. Nah, ibaratnya kita membuka perusahaan servis komputer lah ya. Servis komputer. Nah, misalkan kita pasti butuh persediaan suku cadangnya, RAM-nya, VGA-nya dan sebagainya. Gimana itu? Nah, jadi ketika misalkan jasa itu misalkan nggak ada persediaan, bagaimana menservisnya? Kita harus menunggu lama kan, karena kita stok. Daripada menunggu lama, kita sudah stok dulu bahan persediaan dulu ya. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Dalam hal ini bukan tenaga kerja tetap, tapi lebih kepada freelance. Jadi dihitungnya per jasa ya. Per jasa. Walaupun sebetulnya dalam perusahaan itu memiliki tukang servis itu apa namanya? Teknisi yang pekerja tetap sebetulnya. Tapi kita tetap hitungnya itu per unit ya, per servis satu unitnya. Iya, lebih ke seperti itu. Yang selanjutnya adalah biaya pengirim. Otomatis ketika kita mengirim barang ke konsumen, kita menambah. Yang terakhir adalah komisi penjualan atau biaya marketing. Biasanya kita menggunakan pihak ketiga untuk melakukan iklan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang kan kita tahu adalah membeli barang dari perusahaan A dan kemudian dijual kembali pada konsumen. Intinya seperti itu. Jadi perhitungan HPP-nya itu persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir, berarti produk yang terjual itu seperti apa. Nanti ada sisa apa enggak? Sisanya itu nanti akan kita dianggap sebagai persediaan awal di periode selanjutnya. Jadi cara menghitung HPP-nya kalau perusahaan dagang, persediaan awal berapa nih? Di awal periode kan, misalkan Januari periode awal, ada 100 misalkan. Kemudian kita beli lagi. Kita menambah lagi biaya persediaan, otomatis nambah. Misalkan nambah 50 berarti itu ditambahkan akhirnya itu jadi HPP gitu ya? HPP seperti itu. Dikurangi persediaan akhir. Itu yang produk yang terjual. Di periode itu. Jadi persediaan awal ditambah pembelian lagi kalau ada pembelian, dikurangi dengan apa tadi? Wah, mati Mas. Maaf ya. Koneksinya ini. Maaf ya. Gimana? Mati ini. Tadi ada kendala teknis, ada konektor yang terputus, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan. Tadi sampai mana tadi? Perbedaan cara penghitungan HPP perusahaan jasa antara jasa, dagang, dan manufaktur. Kalau untuk jasa tadi ya, bahwa itu komponennya ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, biaya pengiriman, dan komisi penjualan biaya marketing. Itu kalau jasa. Bidang jasa. Nah, kalau bidang dagang itu tadi sempat terputus ya di HPP persediaan awal. Ini misalkan kita menghitung HPP di akhir periode ya. Di akhir periode ketika kan nanti HPP-nya itu masuk misalkan betul. Misalkan Desember 2020. Kita ngitung HPP di saat Desember 2020. Otomatis pada saat Januari 2020 itu pasti ada persediaan awal yang sisa dari periode sebelumnya periode akhir di 2019. Benar sekali. Nah, kemudian pasti dong dalam persediaan awal dalam Januari 2020 sampai Desember 2020 ada pembelian. Nah, ditambahkan pembelian. Misalkan kalau kita punya sepatu 90 di periode akhir, kemudian Januari sampai 2020 sampai Desember 2020 kita beli 100 katakanlah. Berarti kan kita memiliki 190 sepatu. Nah, di dalam periode itu Januari 2020 berapa yang terjual? Berapa yang jual? Ketika misalkan terjualnya 170, berarti sisanya 20 untuk persediaan awal. Itu adalah HPP di akhir periode Desember 20. Berarti ini yang dikatakan HPP ini adalah HPP di periode akhir Desember 2020. Cara menghitungnya gitu ya Mas ya. Silakan. Kalau untuk yang manufaktur ketika kita kan memproduksi misalkan roti nih. Roti kita kan di sini ada apa? Ada tenaga kerja, ada bahan baku, ada juga biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, yang berhubungan dengan HPP yaitu ada 3 bahan baku, biaya tenaga kerja langsung yang membuat roti dan BOP. Sama biaya overhead pabrik. Nah, ini kalau perlu diketahui ya bahwa dagang itu perusahaan dagang itu tidak memproduksi. Jadi membeli langsung menjual tanpa diolah. Nah, kalau manufaktur itu kita beli bahan baku, diolah, terus kemudian dijual. Jadi hasil akhir produk terus dijual. Itu beda utamanya antara dagang dan manufaktur sama jasa. Ini gambaran besarnya seperti itu. Nanti tetap kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan, kita akan jawab. Lanjut. Lanjut. Nah,
Tadi kan pencatatan HPP kan di akhir periode berarti kan Desember. Kita mencatatnya sebagai membuat laporan laba rugi karena nanti pengurangan di pendapatannya. Nah, selanjutnya untuk persediaan barang jadi akan mengalir pada laporan posisi keuangan. Itu karena dianggap sebagai aktiva seperti itu. Jadi persediaan akhir kan yang kejual cuma 4.500 berarti kan masih sisa 500 unit. Nah, 500 unit itu untuk periode selanjutnya itu masuk ke laporan posisi keuangan karena merupakan persediaan aktiva ya. Kalau yang untuk HPP tadi kan masuknya di laba rugi karena sudah dijual kita memperoleh pendapatan. Makanya masuknya di laporan laba rugi. Nah, nanti kalau masih bingung silahkan tanyakan, kita ulik kembali. Bagaimana hubungan akuntansi biaya dan akuntansi keuangan? Jadi informasi akuntansi biaya ini digunakan oleh akuntansi keuangan untuk mengukur, menghitung HPP dan menilai persediaan jadi akhir. Jadi seperti itu hubungannya. Nah, bagaimana hubungannya dengan akuntansi manajemen? Nah, akuntansi manajemen itu mempunyai fungsi perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan, Mas. Jadi di sini tugasnya manajer adalah misalkan pengambilan keputusan. Misalkan gini, kita harga produk per unitnya kita adalah 20.000, tapi misalkan ditawar 18.000. Nah, bagaimana? Nah, ini fungsi manajemen untuk pengambilan keputusan sangat perlu diperhatikan dan perlu analisis. Apakah nantinya kita itu menjual dengan harga segitu 18.000 atau tetap tidak mau menjual dengan harga segitu. Kan perlu adanya analisis dan untuk proses pengambilan keputusan. Ini adalah gambaran dari hubungan akuntansi biaya yang berhubungan dengan akuntansi keuangan. Apa toh? Nah, tadi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan itu hubungannya ke akuntansi keuangan. Nah, bagaimana hubungannya akuntansi biaya terhadap akuntansi manajemen dalam sebuah perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan? Nah, contohnya ini, misalkan tadi harga pokok per unitnya ya itu 20.000 terus ditawar. Bisa enggak sih kalau harga produksinya itu 18.000 gitu? Jadi ditawar ketika kita itu. Yang nawar ini siapa? Nah, misalkan manajemen ya? Bukan. Pembeli, distributor misalkan. Nah, ditawar dengan harga 18.000. Bagaimana keputusan manajemen? Apakah kita menjual atau tidak? Karena ketika kita menjual perlu adanya analisis ya. Misalkan Mas Wandi memproduksi sebuah roti tadi, roti karena rotinya enak, harganya 20.000 per unit nih. Terus saya sebagai pembeli distributor, saya tawar, "Mbok jangan 20, Mas. 18.000 boleh enggak nih tak beli?" Katakanlah gitu. Terus kemudian manajemennya dari Mas Wandi akan menghitung 80.000 ini cocok enggak ya kalau dijual gitu ya? Benar. Untuk mengambil keputusan di perusahaan Mas Wandi otomatis harus dihitung, dianalisa. Analisis biaya. Kemudian akhirnya bisa tuh gitu. Nah, ini hubungannya dengan perencanaan. Nah, ini tadi berhubungan dengan pengambilan keputusan. Sekarang perencanaan. Nah, ketika misalkan kita itu posisi kita membandingkan dengan kompetitor, Mas. Ketika produk kita itu menawarkan produk sebesar 20.000, ketika kompetitor kita 18.000 nih. Misalkan ada kompetitor yang 18.000 nih. Kita kalau misalkan memasarkan produk otomatis dengan kualitas, asumsinya kualitas sama, maka kita akan rugi. Maksudnya karena ada yang lebih rendah karena tidak akan laku. Nah, manajemen ini perlu menurunkan, melakukan upaya dan terobosan bagaimana agar nanti produknya itu bisa terjual 18.000 itu. Jadi minimal harus terjual. Jadi itu adalah fungsi dari akuntansi manajemen ya. Bagaimana caranya mengambil keputusan oleh manajer mengambil keputusan, data-datanya disajikan oleh akuntansi manajemen. Apakah bisa ketika ada orang menawar 18.000 pada 20.000 per unitnya ya, sama mengukur kompetitor. Karena kalau kita nggak mengukur kompetisi, padahal produknya sama, bisa jadi kita nggak laku. Nah, itu adalah fungsi dari akuntansi manajemen. Jadi hubungan akuntansi biaya dan akuntansi manajemen seperti itu tadi ya. Nah, ini ketika kita targetnya nih, misalkan 18.000 nih. Misalkan tadi ternyata sudah diturunkan dengan upaya tertentu, ternyata realisasinya 17.000. Bisa menghemat 1.000 ya. Berarti kita menguntungkan. Masih untung ya. Jadi 1.000, tadi
awalnya dihitung-hitung adalah 20.000 per unit, ternyata dari akuntansi manajemen ini ternyata diefisienkan lagi. Karena bisa dihitung detail, kemudian bisa nih 17.000. Jadi menghemat 1.000. Oke, mungkin ini pertemuan kita di sesi pertama tentang gambaran hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi manajemen. Pertemuan 1 di sesi pertama. Kita akan lanjutkan di sesi kedua. Siap, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.